Halo Bu Kalista, ketemu lagi ya kita dengan anak-anak. Halo juga Pak Dani. Pada hari ini, hari terakhir pemaparan silabus ya Bu. Mata pelajaran apa saja ya yang belum Bu? Iya Pak, hari ini kita akan memaparkan silabus untuk 5 mata pelajaran terakhir, yaitu seni budaya, bahasa daerah, prakarya, bimbingan konseling, dan TIK. Yuk Pak Dani dan anak-anak semuanya, kita simak pemaparan silabus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi silabus dan penilaian mapel seni budaya kelas 7. Ada 4 KD, 3.1 menggambar flora, fauna, dan alam benda, 3.2 menggambar ragam hias, 3.3 menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, 3.4 menerapkan ragam hias dengan bahan buatan. Adapun penilaiannya adalah terdiri dari pengetahuan, keterampilan, PTS, dan PAS. Karena ada 4 KD, maka akan diambil 4 kali penilaian harian dan 2 kali tugas. Untuk keterampilan akan diambil 2 kali produk dan 2 kali praktek. Kemudian ditambah PTS dan PAS. Demikian penilaian pembelajaran seni budaya kelas 7 untuk semester ganjil ini. Tetap semangat belajar dan salam merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Ria akan menyampaikan sosialisasi silabus dan penilaian mata pelajaran seni budaya kelas 9 tahun pelajaran 2021 dan 2022. Ada 4 KD yang akan kita pelajari, tapi dengan meliputi 3 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian pengetahuan, aspek penilaian keterampilan, dan aspek penilaian sikap dan perilaku. KD 3.1 memahami unsur prinsip teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. KD 3.2 memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang ketiga, KD 3.3 memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 3.4 memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Adapun untuk penilaian keterampilan meliputi KD 4.1 membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. KD 4.2 membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 4.3 membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan yang terakhir KD 4.4 menyelenggarakan pameran seni rupa. Jadi jumlah penilaian nanti kita selenggarakan sebanyak 12 kali penilaian, 2 penilaian tugas, 4 penilaian harian, 2 penilaian praktek, 2 penilaian produk PTS dan PAS. Demikian anak-anak yang bisa Bu Ria sampaikan kepada kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa siswi SMP Negeri 3 Nganjuk. Mugi tansah jinangkung ingkar harjan. Sehat, semangat. Jolali gawe masker. Kalau dengan menika kula badhe ngaturaken rancangan penilaian basa Jawa kelas 7, 8 lan 9. Ingkang menika kangge kelas 7 lan 8 ing semester niki nggih menika wonten sekawan kompetensi dasar nggih lan saben kompetensi dasar menika wonten kalih penilaian. Ingkang sepisan penilaian pengetahuan ingkang dipendhet saking nilai tugas lan nilai ulangan harian. Dipun tambah kalian nilai keterampilan ingkang dipendhet saking nilai praktek, produk, proyek. Dados setunggal semester, 1 semester menika wonten sekawan
kompetensi dasar. Nah, sekawan kompetensi dasar menika wonten 12 penilaian. Terus mangke para siswa kelas 7 lan 8 menika mangke kedah ngempalaken tugas wonten ing setunggal semester menika 12. Ngaten nggih. Nah, samenika kangge kelas 9. Kelas 9 menika wonten 3 kompetensi dasar. Lah, setunggal semester menika wonten 9 penilaian. Terus mangke kelas 9 sampun kesupen ngempalaken tugas wonten 9. Nggih, wis dipun nilai menika 9. Nggih. Tetap semangat. Hati-hati. Protokol kesehatan. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi program belajar prakarya kelas 7 di semester 1. Di semester ini ada 3 KD yang kalian tempuh, yaitu pertama KD 3.1 tentang pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman, KD 3.2 tentang pengolahan hasil samping buah menjadi produk pangan, dan yang terakhir KD 3.1.3.2 tentang budidaya sayuran. Untuk penilaian yang diambil ada 3. Penilaian pengetahuan meliputi tulis, yaitu ulangan harian dan tugas. Yang kedua, penilaian keterampilan yang diambil kali ini adalah produk. Dan yang terakhir, penilaian sikap sosial dan spiritual. Jadi ada 3 kali nilai ulangan harian, 3 kali nilai keterampilan, dan 3 kali produk. Produk di sini masuk keterampilan. Yang satu lagi 3 kali tugas. Jadi ada 9. Ditambah ulangan tengah semester untuk KD 3.1, 3.2 dan penilaian akhir semester untuk KD 3.1 pengolahan buah, pengolahan hasil samping, dan budidaya tanaman sayuran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Saya Budi Setiawahyuni akan menyampaikan sosialisasi silabus dan program penilaian prakarya kelas 8. Yang pertama, KD 3.1 pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Berikutnya, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. 3. KD 3.2 kerajinan bahan lunak. Untuk penilaiannya ada 3 macam penilaian. 1. Penilaian pengetahuan meliputi ulangan harian, tugas, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir tahun atau PAT. 2. Penilaian keterampilan terdiri dari nilai produk. 3. Penilaian sikap, ada 2 penilaian, sikap sosial dan sikap spiritual. Demikian, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi prokes kesehatan, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan program sosialisasi Mapel Prakarya kelas 9.
Oke, di sini ada yang pertama KD 3.1, yaitu tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi hasil samping. Dan yang kedua ada KD 3.2 tentang pembuatan hasil kerajinan dari bahan keras. Dan selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang jenis penilaian, yaitu ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan terdiri dari UH, tugas, PTS, dan PAT. Yang kedua, penilaian keterampilan, ada nilai produk. Dan yang ketiga, penilaian sikap, ada nilai sosial dan spiritual. Oke, demikian anak-anak semua sosialisasi program dan penilaian mapel prakarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7 yang baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 3 Nganjuk. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Hidayah. Hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi bimbingan dan konseling. Untuk bimbingan konseling, itu merupakan mata pelajaran yang baru buat kalian. Adapun tujuan dari bimbingan konseling adalah supaya kalian dapat berkembang secara optimal. Selain itu, kami guru BK SMP Negeri 3 Nganjuk akan selalu siap melayani kalian apabila kalian mengalami masalah, baik itu masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, dan masalah karir. Selain masalah-masalah di atas, kami juga siap melakukan kami siap iki lho mesti lali. Lanjut Maman. Iya Mbak. Selain membantu apabila kalian mengalami masalah, kami juga siap melayani kalian dalam bidang orientasi. Kok bidang orientasi? Selain itu, layanan-layanan yang diberikan oleh guru BK meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan referral. Adapun penjelasan mengenai layanan-layanan tersebut di atas dan materi untuk kelas 7 akan kami sampaikan secara online. Demikian sosialisasi bimbingan dan konseling hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Rukayah, guru BK SMPN 3 Nganjuk, akan menyampaikan tentang sosialisasi bimbingan konseling kelas 8. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan konseling meliputi 4 bidang bimbingan. 1. Bidang bimbingan belajar. 2. Bidang bimbingan pribadi. 3. Bidang bimbingan sosial. 4. Bidang bimbingan karier. Jenis layanan bimbingan konseling yaitu 1. Layanan informasi, 2. Layanan orientasi, 3. Layanan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan konseling individu, 5. Layanan bimbingan kelompok, 6. Layanan konseling kelompok, 7. Layanan konsultasi, 8. Layanan mediasi, 9. Layanan penguasaan konten. Sedangkan layanan pendukung bimbingan konseling yaitu kunjungan rumah atau home visit, konferensi kasus, alih tangan kasus, himpunan data. Untuk materi bimbingan konseling kelas 8 akan diberikan sesuai 4 bidang bimbingan dan jenis-jenis layanan bimbingan konseling secara daring. Demikian sosialisasi bimbingan konseling kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi layanan bimbingan konseling kelas 9. Bimbingan konseling atau BK adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik
baik secara perorangan maupun kelompok, agar siswa menjadi mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan: 1. Bimbingan pribadi, 2. Bimbingan sosial, 3. Bidang bimbingan belajar, dan yang keempat, bidang bimbingan karir. Melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan jenis-jenis layanan yang akan diberikan oleh guru BK tersebut adalah: 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan penguasaan konten, 5. Layanan konseling individu, 6. Layanan konseling kelompok, 7. Layanan bimbingan kelompok, 8. Layanan konsultasi, dan 9. Layanan mediasi. Pada materi BK kelas 9 ini akan kita tekankan pada bidang bimbingan belajar dan karir, dan layanan pada layanan penempatan dan penyaluran. Demikian sekilas tentang materi bidang bimbingan konseling kelas 9. Selamat berjumpa di pertemuan bimbingan konseling selanjutnya secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani Muslimatin. Pada kesempatan ini saya mewakili tim pembimbing TIK akan menyampaikan yaitu materi yang akan kita bimbing pada kelas 7. Yang pertama yaitu melakukan manajemen file. Antara lain di sini nanti kita adalah mengenal komponen-komponen yang ada pada komputer. Kemudian materi yang kedua adalah menggunakan command button atau tombol perintah yang ada pada Microsoft Word atau program pengolah kata. Antara lain yaitu komponen area kerja Microsoft Word, tombol-tombol perintah yang ada pada Microsoft Word. Materi yang ketiga adalah membuat dokumen baru pengolah kata secara sederhana. Kita nanti mempraktekkan bagaimana cara mengetik, memformat teks, kemudian membuat ukuran, jenis huruf, dan lain sebagainya. Untuk tugas yang akan kita berikan nanti antara lain yaitu lebih banyak praktek. Bila ada kesempatan untuk tatap muka, kita langsung mempraktekkan. Sedangkan untuk teori nanti kalian bisa menyimak video pembelajaran yang akan kita berikan, kemudian dicatat, sehingga nanti pada saat tatap muka kita langsung bisa mempraktekkannya. Kemudian ada juga latihan soal yang harus dikerjakan. Demikian paparan materi yang akan kita sampaikan selama 1 semester ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani Muslimatin. Pada kesempatan ini saya mewakili tim pembimbing TIK. Untuk saat ini saya akan menyampaikan materi yang akan kita berikan pada kelas 8. Antara lain 1, untuk materi kelas 8 kita nanti akan mengerjakan atau menggunakan program Microsoft Excel atau yang lebih sering disebut dengan program pengolah angka. Yang pertama yaitu menggunakan tombol perintah pada Microsoft Excel. Antara lain yaitu area kerja Microsoft Excel, kemudian tombol-tombol perintah pada Microsoft Excel. Materi yang kedua adalah membuat dokumen pengolah angka atau Microsoft Excel secara sederhana. Yang ketiga yaitu menerapkan formula dan fungsi sederhana untuk memanipulasi data.
antara lain yaitu fungsi matematika, fungsi statistik, dan fungsi logika if. Sedangkan materi yang terakhir yaitu menerapkan fungsi pembacaan tabel, baik VLOOKUP atau HLOOKUP. Kemudian tugas yang akan kami berikan yaitu kalian nanti akan mencatat atau melihat video pembelajaran yang akan kita berikan pada saat jam pembelajaran TIK. Kemudian untuk praktek bisa kita laksanakan pada saat ada tatap muka, di mana kita nanti akan mempraktekkan apa saja yang telah kalian catat pada materi sebelumnya. Kemudian karena kita tidak bisa mempraktekkan di rumah dan kita karena situasi dan kondisi seperti ini kita tidak diperbolehkan untuk ke warnet, maka pelaksanaan praktek bisa langsung di sekolah pada saat ada school visit atau tatap muka. Demikian paparan materi untuk BTIK untuk kelas 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani Muslimatin. Pada kesempatan ini saya mewakili tim pembimbing TIK dan akan memberikan rincian materi BTIK untuk kelas 9. Yang pertama yaitu mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi, yaitu dengan cara melakukan browsing secara URL dan secara search engine. Materi yang kedua yaitu mendemonstrasikan pemakaian email. Mendemonstrasikan pemakaian email di sini nanti kalian akan membuat email yang secara pribadi jelas atas nama sendiri, bukan nama panggilan ataupun nama samaran. Kemudian mempraktekkan mengirim email, dan pemakaian email ini dikhususkan dengan email Gmail. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga adalah mendemonstrasikan pemakaian email yang disertai dengan lampiran, baik lampiran berupa dokumen, gambar maupun file. Kemudian ya materi yang ketiga yaitu mengelola informasi dari internet pada dokumen. Antara lain yaitu mendownload atau mengambil dokumen dari internet, mengambil gambar dari internet, dan mengelolanya pada dokumen Word. Tugas yang akan kita berikan nanti kalian adalah praktek membuat email, praktek mengirim email kepada pembimbing yang disertai lampiran maupun yang tidak. Demikian paparan materi untuk kelas 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 13 mata pelajaran sudah menyelesaikan pemaparan silabusnya masing-masing. Berarti anak-anak sudah harus siap ya menyongsong proses belajar di tahun 2021 sampai 2022. Oh iya Pak Dani, apa aja yang harus disiapkan oleh anak-anak untuk mengikuti proses belajar mengajar di tahun ini ya? Ya Bu Kalista, karena masih pembelajaran secara daring, anak-anak yang jelas harus menyiapkan kuota internet, kemudian menyiapkan kertas folio bergaris atau buku sesuai arahan guru untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan mengumpulkan materi-materi yang sudah di-share oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Nah, dengan tersampaikannya silabus pembelajaran, maka proses belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 sudah dimulai ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai bertemu di lain kesempatan.